Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita bagi-bagi cerita lagi ya. Ini ada suatu ungkapan ya. Ada suatu ungkapan kiasan ketika dihina bau. Dahulu saya tuh pernah dihina seseorang. Setiap jumpa dengan orang itu selalu dia berkata, "Ih, bau kali kamu ini." Besok jumpa lagi, keluar lagi kalimat dari mulutnya itu, "Bau kali kamu ini." Selalu kata-kata bau itu keluar. Sampai sekarang senyuman meremehkan itu masih saya ingat. Masih teringat itu senyuman merendahkan, meremehkan. Tapi saya nggak masuk itu kata bau itu. Ketika dia bilang bau, berarti perintahnya mandi. Yang saya pahami perintahnya, bukan kata yang dia ucapkan. Akhirnya saya perbaiki diri, tiap hari mandi, bersih-bersih, mandi, bersih-bersih, mandi. Pokoknya mandi teruslah. Ya. Setelah berapa lama gak ketemu lagi dengan orang itu. Lalu di situ dia terkejut, kaget. "Kok kamu wangi sekali nih? Kok aromamu wangi sekali?" Terkejut dia. Akhirnya dia bertanya, "Pakai sabun mandi apa kamu? Kok wanginya enak sekali?" Gak ada lagi tuh kata-kata bau tadi ya. Lalu gantian saya yang senyum. Dulu dia senyumin saya, sekarang ya gantian kita senyumin dia kan. "Saya kirain dulu kamu berkata saya bau, saya kirain kamu itu sudah wangi," saya bilang. "Rupanya ketika sekarang kamu dengar saya, ketika kamu tahu saya wangi begini, kamu terkejut. Berarti dahulu kamu belum benar-benar wangi ketika kamu mengatakan saya bau." Di situ dapat satu ilmu ya. Akhirnya teman itu jadi malu. Ya. Seseorang itu jadi malu sekarang dengan kita. Jadi bagi siapapun di sini, ketika kamu direndahkan orang, dihina orang, dikecilkan orang, ambil pelajarannya. Ya. Tidak ada seorang manusia yang bisa merendahkan kita kecuali memang diri kita sendiri yang izinkan. Jika dirimu dikatain orang bau, ya karena kamu gak mau mandi. Makanya kamu tiap hari dikatain bau terus. Berarti kamu yang mengizinkan untuk dikatai bau. Itu satu poin yang kita dapat. Ya. Itu kenyataan. Apapun bentuk hinaan orang, kenyataan. Ya. Kitalah yang mengizinkan mereka untuk merendahkan kita. Hanya orang bodoh, hanya orang gila yang berani bilang orang yang sudah mandi itu sudah wangi, dia bilang bau. Nah, itu hanya orang yang gak waras. Kalau dia waras, dia akan berkata sesuai realita. Apalagi contoh yang lain, dikatakan miskin, dikatakan gak punya apa-apa. Ya perintahnya harus punya apa-apa. Perintahnya harus kaya. Perintahnya hidupmu harus lebih baik dari saat ini. Sehingga gak ada celah untuk dikata-katai. Tapi kalau kamu masih dikata-katai dan kamu sakit hati, ya salahmu sendiri, kamu yang izinkan. Ya. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, seharusnya kita jangan sakit hati ketika dikata-katai. "Bang, sakit aku bang dihina orang itu bang." Masa sih gak sakit hati bang? Disepelekan, direndahkan, masa sih gak sakit hati bang? Ya ngapain sakit hati? Karena orang yang merendahkan kamu belum benar-benar tinggi. Orang yang berkata kamu bau tadi, dia belum benar-benar wangi. Ya.
tapi masih merasa wangi dia. Makanya dia suka merendahkan orang. Kalau saya begitu. Siapapun yang merendahkan, ya kita perbaiki. Jangan kalimat kata yang dia ucapkan itu yang kita ingat. Bodoh kamu kalau kamu ingat kata-kata bau terus. Ya, kamu bau, kamu bau, kamu bau. Ya pahami perintahnya, mandilah segera, cepat-cepat mandi, cepat-cepat bersih-bersih, cepat-cepat biar kita bisa wangi. Nah, setelah kamu sudah wangi, apa bisa dia bilang lagi kamu bau? Nggak bisa. Nanti dia yang malu sendiri. Ternyata wanginya kita lebih daripada dia. Dia aja belum benar-benar wangi. Ya, itu poin yang hendak saya sampaikan. Siapapun di sini yang merasa kecil hati, sakit hati, tersinggung dengan ucapan orang, jangan katanya yang kamu ingat. Dikatain ini, dikatain itu, dikatakan A, dikatakan B, itu yang kau ingat. Tapi perintahnya itu apa? Kamu nggak tahu. Ya, jadi jangan izinkan orang untuk merendahkan kita. Kalau kamu masih bisa direndahkan orang, ya berarti memang kamu yang izinkan. Ya, jangan marah dong. Masa sih dikatain orang bau marah, padahal memang benar bau. Ya kan? Tapi ya nggak boleh gitu juga lah bang. Menghina orang kan nggak baik. Ya benar. Perbuatan dia nggak bisa kita benarkan. Memang itu nggak baik. Tapi kita juga harus selalu belajar dari semesta. Belajar dari perlakuan semesta terhadap diri. Karena apapun yang terjadi pada diri kita, pancaran dari diri kita juga terpantulkan. Apapun perlakuan makhluk kepada kita, cerminan diri kita juga. Ketika kamu selalu direndahkan, berarti memang kamu mengizinkan untuk direndahkan. Itu cerminan, pantulan. Seharusnya kita sadar. Iya ya, bau aku ya. Bagiku sih nyaman, tapi orang lain gak nyaman gitu ya. Kok masih aja ada celah untuk aku direndahkan? Buktikan aja. Buktikannya gimana bang? Berusahalah mandi-mandi kita. Bersih-bersih ya. Kita bersihkan diri kita, mandi biar wangi. Nanti biar waktu yang bicara. Ketika nanti waktu yang bicara, dia akan malu sendiri. Dia akan nyesal sendiri. Apalagi? Ya, itu dulu yang dihina, itu pula yang lebih wangi dari dia. Ya kan? Biar semesta yang bicara, gak perlu kita tunjukkan. Kita lawan, kita marah, kita benci, kita dendam, gak perlu. Kalau saya berterima kasih dengan orang yang menghina. Kenapa saya bilang? Ketika dia menghina, merendahkan, di situ timbul semangat, motivasi untuk diri biar lebih baik. Oh berarti aku harus mandi. Oh aku nih bau. Oh berarti aku nih belum wangi. Ya berusaha biar wangi. Nanti orang itu akan nanya itu. Akan malu, akan minder. Kok wangi sekali, pakai sabun apa nih? Ya saya bilang makasih lah, dulu kamu sudah hina saya. Kamu sudah sadarkan saya. Kamu sudah ibaratnya memberi pencerahan pada saya. Walaupun itu penghinaan ya, tapi bagi saya pencerahan. Kalau kita nggak dihina begitu, nggak akan kita bersih-bersih, nggak akan kita mandi, nggak akan kita berubah, nggak akan kita bisa wangi ya. Jadi ketika dia bilang begini, jangan itu yang kita tangkap. Dasar miskin lo katanya. Ya jangan miskinnya kau ingat. Kau berusahalah biar kaya. Berusahalah biar gak dibilang miskin lagi. Ya lakukan dengan sikap. Jangan hanya lawan mulut. Capek kita. Dihina orang kamu lawan mulut. Bertengkar dengan mulut. Nanti bisa juga jadi bertengkar fisik. Gak ada guna. Tunjukkan aja dengan sikap. Gimana tuh bang? Ya tunjukkan aja aroma wangimu. Kamu berusaha lah biar lebih wangi. Ya gak ada lagi udah.
Mau dibilang bau, oh orang gila dia nih, nggak waras ini. Orang udah mandi kok dibilang bau, ya kan. Nah jadi kebanyakan kita bermasalah dengan orang ketika apa yang dihina orang, dikecilkan orang, direndahkan orang, kita nggak paham tujuannya. Ya. Mungkin kita punya teman, punya sahabat, setiap jumpa bang ngasih pamer harta aja dia sama aku bang. Kesannya dia ange-angein aku bang. Dia membuat aku iri bang. Dia kecilkan aku bang. Aku nggak punya uang sebanyak dia. Setiap jumpa asik cerita harta aja bang. Ya itu realita. Memang kamu nggak sebanyak itu uangmu. Jangan kamu marah. Ya. Kalau kamu memang benar ingin tidak ada celah lagi, ya berarti uangmu harus banyak. Berusaha. Ya. Kerja keras terus kita. Dan harus kita buktikan dengan sikap. Nggak perlu kita bertengkar mulu, jadi nggak suka, ya jadi dendam, jadi benci, nggak perlu. Biar waktu yang bicara nanti. Pada momennya yang tepat, waktu yang bicara, nah, kita lihat nanti. Biasanya tuh kebanyakan, mungkin sekarang bisa orang itu jaya, orang itu hebat. Dia kecilkan kita sekarang, ya nanti waktu yang bicara. Roda berputar, ya kan? Nah nanti di saat dia akan malu hati sendiri. Bisa jadi dulu sering hina-hina kita, sekarang minta tolong sama kita, ya kan? Kita yang dulu yang dia hina-hina, sekarang dia minta tolong sama kita. Ya ini realita kehidupan yang sering terjadi. Cuman banyak teman-teman yang gak paham, gak bisa membaca hikmah, sehingga jadi masuk ya, kena mental, ya kan. Bang dikatain bau bang, kepikiran terus bang. Jadi dendam aku sama orangnya, jadi benci aku sama orangnya, jadi gak suka aku sama orangnya. Ya berarti yang kamu simpan kata-kata bau itu yang masuk di hatimu. Makanya jadinya timbul benci. Coba kamu pahami, oh dikatakan bau, perintahnya mandi biar wangi. Ya udah, jalani aja prosesnya, mandi kamu. Nanti ketika kamu sudah wangi, apakah ada salah untuk menghina lagi? Nggak bisa dia hina kita, ya. Jadi siapapun di sini yang kena seperti ini, ya mudah-mudahan terpahamkan, mudah-mudahan bisa menyikapi dengan lebih bijaksana, lebih dewasa lagi, jangan cepat tersinggung. Ya, biasanya ketika kita merasa terhina, memang kamu yang mengizinkan mereka menghina. Coba kamu gak izinkan, gak ada celah lagi dia menghina kita. Ya, jadi kita berusaha terus. Mudah-mudahan terpahamkan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.